Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zali Aprila, NIM 2120072, akan menjelaskan materi tentang Mu'tazilah. Sejarah Mu'tazilah dan perkembangan. A. Pengertian Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah diambil dari bahasa Arab, yaitu atazalah yang aslinya adalah azala, yang berarti memisahkan atau menyingkirkan. Menurut Ahmad Warson, kata azala dan azala mempunyai arti yang sama dengan kata asalnya. Arti yang sama juga akan ditemui di Munjid, meskipun ia menambahkan satu arti, yaitu mengusir. Kaum Mu'tazilah merupakan sekelompok manusia yang pernah menggemparkan dunia Islam selama 300 tahun akibat fatwa-fatwa mereka yang menghebohkan. Selama waktu itu pula, kelompok ini telah menumpahkan ribuan darah kaum muslimin, terutama para ahlus sunnah yang bersikukuh dengan pedoman mereka. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa oleh kaum Khawarij dan Murji'ah. Dalam pembahasan mereka banyak memakai akal, sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. B. Sebab-sebab munculnya nama Mu'tazilah. Ada beberapa versi atau pendapat yang berbeda dalam menerangkan sebab-sebab munculnya kaum Mu'tazilah, yaitu 1. Ada seorang guru besar di Baghdad namanya Syekh Hasan Basri. Di antara muridnya ada seorang yang bernama Wasil bin Atta. Wasil bin Atta tidak sesuai dengan pendapat gurunya yang mengatakan orang Islam yang telah iman kepada Allah dan Rasulnya tetapi kebetulan mengerjakan dosa besar, maka orang itu tetap muslim, tetapi muslim durhaka. Lantas ia membentak, lalu keluar dari majelis gurunya dan kemudian mengadakan majelis lain di suatu pojok dari Masjid Basrah itu. Oleh karena ini, maka Wasil bin Atta dinamai kaum Mu'tazilah karena mengasingkan atau memisahkan diri dari gurunya. 2. Ada pula yang mengatakan bahwa dinamai Mu'tazilah ialah karena mengasingkan diri dari masyarakat. Orang-orang Mu'tazilah ini pada mulanya adalah orang-orang Syiah yang patah hati akibat menyerahkan Khalifah Hasan bin Ali bin Abi Thalib kepada Khalifah Muawiyah dari Bani Umayyah. 3. Versi lain dikemukakan oleh Al-Baghdadi. Ia mengatakan bahwa Wasil dan temannya Ammar bin Baid diusir oleh Al-Basri dari majelisnya karena adanya pertikaian di antara mereka tentang masalah qadar dan orang yang berdosa besar. Keduanya menjauhkan diri dari Hasan Al-Basri dan berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu tidak mukmin dan tidak pula kafir. Oleh karena itu, golongan ini dinamakan Mu'tazilah. 4. Versi lain dikemukakan Tasi Kubro Zadah yang menyatakan bahwa Qatadah bin Damah pada suatu hari masuk Masjid Basrah dan bergabung dengan majelis Ammar bin Ubaid yang disangkanya adalah majelis Hasan Al-Basri. Setelah mengetahuinya bahwa majelis tersebut bukan majelis Hasan Al-Basri, ia berdiri dan meninggalkan tempat sambil berkata, "Ini kaum Mu'tazilah." Sejak itulah kaum tersebut dinamakan Mu'tazilah. 5. Al-Mas'udi memberikan keterangan tentang asal-usul munculnya Mu'tazilah tanpa menyangkut pautkan dengan peristiwa antara Wasil dan Hasan Al-Basri. Mereka diberi nama Mu'tazilah, katanya, karena berpendapat bahwa orang yang berdosa bukanlah mukmin dan bukan pula kafir.
tetapi menduduki tempat di antara kafir dan mukmin. Dalam artian mereka memberikan status orang yang berbuat dosa besar itu jauh dari golongan mukmin dan kafir. Pada awal perkembangannya, aliran ini tidak mendapat simpati dari umat Islam, khususnya di kalangan masyarakat awam, karena sulit memahami ajaran Mu'tazilah yang bersifat rasional dan filosofis. Alasan lain yang kaum Mu'tazilah dinilai tidak teguh pada sunnah Rasulullah dan para sahabat. Kelompok ini baru memperoleh